mulai sekarang kamu jangan mikirin soal Dimas lagi ya. Jangan buat laki-laki itu merusak ketenteraman atau kedamaian hati kamu ya. Apalagi setelah kemarin kamu memenangkan sidang di pengadilan. Dimas terus-terusan cari masalah sama kamu. Bu, Ibu tenang aja ya. Aku gak akan ngebiarin itu. Lagian juga aku udah tahu lakunya Mas Dimas sekarang seperti apa. Aku gak akan ngebiarin Mas Dimas ngelakuin hal lain sama orang yang aku sayang. Jadi, Nak Setia itu termasuk orang yang kamu sayang? Iya, Bu. Saya sayang sama Setia. Aisyah, kamu benar-benar mengatakan itu. Kamu sayang sama aku. Sebagai ipar saya, Ibu, Pak Juki, Mas Akbar juga orang yang paling aku sayang. Karena kalian keluarga aku sekarang. Tapi kamu yakin dengan perasaan kamu sama Nak Setia? Mungkin aja perasaannya berbeda. Yang lebih dari sekedar sayang sama keluarga. Bu, aku gak punya perasaan seperti yang Ibu maksud. Lagian juga aku tuh masih punya suami, Bu. Aku seorang istri, aku gak pantas ngomongin hal ini. Jadi aku mohon, tolong jangan bahas soal kayak gini lagi ya, Bu. Maaf Aisyah, bukan itu maksud Ibu. Mas Setia, pasti dia dengar semua omongan aku tadi. Ya ampun Aisyah, baju kamu robek. Sebentar ya, Bu. Mas. Kenapa perasaan gue jadi kayak gini ya? Enggak. Gue tuh nggak boleh punya perasaan lebih terhadap Aisyah. Nggak boleh. Nggak boleh. Tapi Aisyah itu benar. Aisyah benar. Dia itu istri orang. Istrinya Dimas. Tapi gue gak mungkin ngelain perasaan ini. Mungkin yang harus gue lakukan adalah menutup rapat perasaan gue. Dan cuma gue yang tahu. Aisyah gak boleh tahu. Enggak. Aisyah gak boleh tahu tentang perasaan gue terhadap dia. Karena gue gak mau Aisyah gak nyaman nantinya. Please, Setia, please. Sadar, Setia, sadar.
Natasha, kamu ngapain kesini? Bu Lydia bilang ada yang mencoba mengkambing hitamkan saya, Mas. Dan Bu Lydia itu curiga kalau ini semua adalah rencananya Bianca untuk membuat kesalahpahaman antara saya dan Aisyah. Kali ini mungkin Mama benar. Soalnya kan Bianca licik banget orangnya. Kenapa saya nggak kepikiran? Natasha, kamu tunggu di sini ya. Mas Dimas mau kemana? Saya mau bicara sama Bianca. Jangan, Mas. Kamu harus ingat kondisi kamu dan kesehatan kamu. Kamu nggak boleh emosi. Ingat kesehatan kamu. Natasha, saya nggak akan membiarkan Bianca bawa-bawa kamu dalam urusan rumah tangga saya. Kamu tunggu di sini. Mas Dimas. Bianca! Bianca! Aku harus gimana ya? Aku masuk gak ya? Tapi kalau aku masuk, ini kan urusan rumah tangga mereka. Aku nggak berhak ikut campur. Aku tunggu di sini aja deh. Bianca! Bianca! Mas, kamu kok datang nggak bilang-bilang ada apa? Aku kan bisa siapin kamu makanan dulu. Mas, sakit, Mas. Kamu jangan so baik sama aku ya. Bisa-bisanya ya, kamu melakukan hal seperti ini sama Natasha. Aku ngelakuin apa, Mas? Aku ngelakuin apa sama Natasha? Udahlah Bianca, aku udah tahu. Kamu pasti terlibat kan? Soal kejadian yang dialami sama Setia. Terus kamu takut ketahuan. Dan bawa-bawa nama Natasha. Keterlaluan kamu. Mas, kamu selalu aja nuduh aku. Setiap ada kejadian soal Aisyah. Setiap kamu nuduh aku lagi. Aku emang gak suka sama Aisyah. Apa aku salah? Aku juga gak suka sama Setia. Tapi bukan berarti semua itu ulah aku, Mas. Waktu dulu kamu belain Aisyah. Kamu lebih pentingin Aisyah, lebih percaya sama Aisyah dibanding aku, istri pertama kamu. Aku tuh memang gak pernah ada harga dirinya di depan kamu sejak ada Aisyah. Dan sekarang, kamu lebih percaya sama Natasha dibanding sama aku. Bisa-bisanya kamu nyalain aku lagi atas kejadian ini, Mas. Mas, apa kamu gak sadar, Mas? Dokter Natasha itu punya maksud buruk sama kamu. Dia fitnah aku, dia tuh mau ngadu domba kita, Mas. Bianca, aku tahu Natasha bukan perempuan seperti itu. Kamu harus tahu ya. Kenapa kamu bisa bebas sampai sekarang? Karena aku nggak punya cukup bukti untuk membenjarakan kamu. Terus, Mas. Terus fitnah aku. Terus salahin aku. Terus kamu pojokin aku. Terus, Mas. Terus. Iya, terus. Terus keluarin air mata kamu yang palsu itu. Aku udah gak percaya lagi sama kamu, Bianca. Karena udah banyak kebusukan yang kamu lakukan. Kamu harus tahu, yang namanya orang jahat pasti akan mendapatkan hukuman. Semuanya pasti akan kebongkar, Bianca. Kamu tunggu aja saat itu tiba. Dan aku peringatkan sama kamu ya, jangan pernah kamu ganggu lagi Natasha. Atau kamu berurusan sama aku. Mas. Mas. Natasha, ayo kita pulang. Biar saya yang bawa mobilnya. Awas kamu ya perempuan licik. Lihat aja nanti. Aku pasti akan balas kamu. Ada apa sih, Bianca? Dimas datang lagi? Iya, Ma. Ini semua gara-gara Natasha. Si dokter itu berani-beraninya dia ngadu ke Mas Dimas kalau aku yang mengkambing hitamkan dia. Lihat aja. Aku pasti akan balas dia. Pasti.
Bukan cuman kamu. Kita akan bikin perhitungan untuk dia. Makasih ya, Ma. Halo? Pokoknya saya mau kamu cari tahu tentang dokter Natasha. Dokternya suami saya. Cari tahu kehidupannya sebelum dia berangkat ke Amerika. Cari tahu kehidupannya setelah dia di sana. Dan cari tahu semuanya. Semua tentang keluarganya, tentang kehidupannya. Jangan sampai ada yang terlewat. Kira-kira di butik langganan aku ada barang-barang baru apa enggak ya? Penasaran deh. Soalnya di kepala kayaknya cenat pusing. Perlu refreshing, mau shopping. Oke. Oh, OMG. Ini sih barangnya lucu-lucu banget. Wah. Oke. Kalau gitu, aku langsung ke sana aja deh. Ya, biar tenang pikiran. Lagi, lanjut. Udah paling bener, shopping. Belanja udah lama gak ke butik soalnya. Pakai jatuh lagi. Oh iya, kunci mobil. Ada Bu Lydia. Gawat nih. Bisa bahaya kalau ketemuan. Mana ya? Kakak bawa apa? Nah, ini dia. Kirain ketinggalan di dalam. Oke, saatnya shopping. Pak Mamat, Bapak teh bawa bayinya lagi. Iya, Mbak. Sini atuh saya gendong. Sini ganteng. Ya Allah, kamu teh udah mandi ya. Bapak, gimana sekarang teh kabar istrinya Bapak? Sudah baik kan? Begitulah, Mbak. Istri saya masih kurang sehat. Makanya ini saya bawa ke sini lagi. Ya udah nggak apa-apa. Saya bantu jagain. Pak Mamat kerja aja ya. Oh, iya. Makasih ya, Mbak. Sama-sama, Bapak. Ganteng, udah mandi? Iya, udah mandi? Dititin, Iya, Nur? Kaisa mau jus dong, Bi. Boleh atuh gelis. Jus apa? Dititis, ini anak siapa, Bi? Ini teh anaknya Pak Mama, tukang kebun kita. Kaisa melet nggak, Bi? Boleh atuh. Apa yang nggak boleh buat non cantik? Lucu ya, Non? Baju Aisyah kayaknya udah usang banget. Dan tiap hari itu aja baju yang dipakai. Kasian. Aisyah. Ikut gue yuk. Kita pergi keluar. Mas mau beli sesuatu? Kasih tahu aku aja mau beli apa, nanti biar aku beliin, Mas. Jangan keluar dulu, Mas. Kan Mas keadaan masih kayak gini. Udah apa-apa kok. Udah enakan badannya. Ya bosen kali di apartemen terus. Pergi yuk. Tapi Fadil, Udah, kalian pergi aja berdua. Ya? Bukan anak setia aja yang bosen di rumah terus. Tapi kamu Aisyah juga perlu udara segar kan?
biar nggak stres ngadepin semua masalah kamu. Soal Fadil, nggak apa-apa, biar Bu yang jaga di rumah ya. Tuh, Bu Yanti bener. Emangnya mau kemana sih, Mas? Ntar juga lu tahu. Udah, yuk. Bu Yanti, titip Fadil ya. Iya, Bu. Iya, udah sana. Mama pergi dulu ya, Nak. Titip ya, Bu. Aisyah boleh main sama dede bayinya nggak? Boleh atuh. Main di sana ya? Ya. Ayo. 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 Kamu teh ganteng pisan atuh, ini teh anak siapa? Ih. Aduh. Gelis, Bibi bikinin jus dulu ya. Iya, Bi. Jagain diri bayinya tuh. Hah? Lebih baik, cuma Kalau gitu, saya langsung pamit ya. Terima kasih Natasha. Sama-sama. Mas Dimas. Mas Dimas jangan banyak pikiran ya. Jangan sampai emosi lagi. Mas Dimas lupain aja kejadian yang tadi. Saya nggak mau kalau sampai nanti kondisi Mas Dimas jadi drop lagi. Kamu tenang aja. Saya nggak mau mikir macam-macam. Saya cuma mau mikirin kamu. Saya bercanda. Ya udah, kamu hati-hati ya. Ya. Ya udah Mas istirahat ya. Udah waktunya aku minum obat. dede bayi lucu banget sih. Dede bayi ngantuk ya? Main di kamar kakak Karisa yuk. Aduh, Non Karisa. Adiknya mau dibawa kemana? Mau dibawa ke kamar Karisa. Aduh, jangan Non. Nanti diomelin sama Nyonya Lydia. Gak apa-apa kok, Pak. Oma gak bakal marah. Boleh kan, Pak? Iya deh. Aduh, gimana ini? Bisa kena omelan nanti. Aduh. Mas, kita kesini ngapain? Gue mau beliin baju baru buat lo. Hah? Enggak Mas, aku nggak butuh, kita pulang aja ya. Aisyah, please tolong jangan tolak, oke? Ya tapi aku nggak perlu baju Mas. Lo butuh, lo sangat butuh baju baru. Ya, kita masuk dan lo pilih. Mas, aku benar-benar lagi nggak butuh baju baru. Aisyah, please, kita ini kan keluarga. Gue ipar lo kan. Jadi tolong hargain pemberian gue. Please. Gue ngapain ngeliat lo pakai baju robek atau apapun itu. Ya ampun Mas Setia, bajunya itu cuma robek sedikit dan udah aku jahit. Masih bisa aku pakai kok. Aku nggak apa-apa pakai baju yang lama, Iya, Mas. lo nggak apa-apa. Lo nya nggak apa-apa.
Tapi gimana penilaian orang? Ntar orang nyangkanya gue pelit, gue nggak ngasih perhatian sama ipar gue sendiri. Gitu loh. At least kalau memang lu nggak mau, oke, lu terima sebagai hadiah. Hadiah? Yep, hadiah. Maksud gue hadiah karena berkat lo kerjasama sama Pak Andika kita berlanjut. Mas, kita itu keluarga. Jadi udah sepantasnya lah kalau keluarga saling bantu-membantu. Nah, itu poinnya. Karena kita sama keluarga. Jadi nggak ada salahnya kita saling menghargai. Jadi lo nggak boleh nolak keinginan gue. Kalau lo terima, itu artinya lo menghargai gue sebagai keluarga. Ya. Nah, banyak yang bagus. Aisyah, lo pilih yang mana lo suka. Ambil yang banyak, oke? Ya, Mbak, tolong dibantu ya carikan baju yang bagus untuk ipar saya. Yang mahal juga nggak apa-apa. Silakan dipilih, Mbak. Kalau mau model baru, kami ada, Mbak. Akan saya ambilkan ya, Mbak? Oh iya. Udah, lo pilih aja yang mana. Yang ini Mas, buat pengajian bagus nggak? Bagus sih. Apa nggak mau coba yang berwarna gitu? Terlalu seksi Mas, dadanya kebuka. Oh, sorry. Lucu ini. Ngaca deh, mana kaca ya? Apa-apaan sih itu Satya? Kurang kerjaan banget ya. Kepala masih diperban, dia malah belanja di sini. Terus beliin baju buat si Aisyah lagi. Aisyah, bentar ya. Orang kantor telepon. Halo, Pak. Lydia? Hebat ya, bisa beli baju di sini kamu. Kemajuan. Akhirnya kelihatan belangnya. Cuma mau morotin anak saya Setia. Dasar perempuan matre kamu tuh. Lydia, tolong. Tolong, apa ini yang perlu ditolong dari kamu? Kamu tuh gak bisa ngambil dari Dimas, terus kamu ngambil dari Setia. Apa tuh kata pepatah? Hah? Tidak ada akar, ranting pun diembat. Gak tau malu kamu tuh. Ini gak seperti yang ibu pikirin. Oh gitu. Terus jadi saya harus berpikir seperti apa ya dengan apa yang saya lihat dengan mata kepala saya sendiri? Hah? Kamu itu cuman menjadikan Setia jadi sandaran hidup kamu doang, iya kan? Saya nggak minta apa-apa sama Mas Setia. Mas Setia yang paksa saya untuk datang ke sini. Oh gitu. Aduh. Itu trik lama ya. Nggak usah belaga. Munafik kamu tuh ya. Saya yakin banget. Pasti kamu kan yang bujuk-bujuk Setia. Rayali Setia. Apa tuh? Dengan muka kamu yang sok polos itu. Ya. Saya perlu contohin gaya kamu minta. Hah? Saya paham betul gaya kamu nih ya. Mas Setia, saya nggak punya baju baru. Saya mau dong dibeliin di butik ini. Gitu kan kamu kan? Bu, tolong jangan hina saya. Perempuan kayak kamu tuh memang harus dihina ya. Karena kamu tuh bener-bener gak tahu diri. Udah jelas-jelas kamu sama Dimas malah kamu ganggu, godain Setia. Kalau kamu mau ngerayu orang lain. Jangan ipar sendiri. Ngerti gak kamu? Cukup ya Bu, jangan keterlaluan. Keterlaluan apanya? Keterlaluan apanya?
apain Dimas? Kamu godain Setia? Kamu mau apain anak-anak saya? Hah? Aduh, maaf ya Bu, maaf ya. Belanjanya jadi terganggu ya. Soalnya bukan apa-apa nih. Saya jadi frontal banget. Emosi tingkat tinggi ini gara-gara ngeliat dia nih. Jadi ya Bu, bayangin. Dia ini nikah sama anak tiri saya. Ya, terus dia sampai punya anak, tapi dia kabur dari rumah sama iparnya. Jadi iparnya itu adik tiri dari suaminya, anak kandung saya. Nah, dia kabur bawa anaknya sama iparnya yang selingkuhannya itu. Nah, yang bikin gak karu-karuan jahatnya di perempuan, suaminya mau ketemu sama anak yang gak dibolehin. Gila gak tuh? Iya, gak bener ya. Kok ada sih ya perempuan sejahat itu? Mukanya aja baik, tapi hatinya iblis. Ayah kan berhak ketemu anaknya. Bu, enggak, ini semua bohong. Ini enggak bener. Apa? Apanya nggak bener? Apanya? Itu sesuai kenyataan kok. Itu kamu nggak sadar? Nggak tahu diri kamu? Suami kamu sampai stres gara-gara nggak bisa ketemu sama anaknya. Jangan begitu Mbak, nggak boleh. Aduh, masa begitu? Jangan jadi orang jahat. Tega banget sih. Masa anak nggak boleh ketemu sama ayahnya? Nanti kena karma loh. Bisa sengsara kamu. Sengsara sampai mati, ya kan? Ya, kena azab Allah. Bohong. Itu semua bohong. Bohong, apanya bohong? Itu kenyataan. Tuh Bu. Kurang ajar kan? Dia udah menyengsarakan anak saya, bikin hancur babak belur keluarga saya. Terus dia teriak-teriak, saya yang berbohong katanya. Iya. Lebih baik seperti itu. Jadi lebih efisien ya. Sebentar, saya telepon lagi ya nanti. Aisyah? Loh, lo kenapa? Udah selesai beli bajunya? Aku gak butuh beli baju, Mas. Aisyah, lo kenapa sih? Ada yang salah? Aisyah! Mama? Ngeselin deh pokoknya deh. Mam. Nah, ini nih anak saya. Oh iya. Ini suaminya atau iparnya? Mam. Apa sih? Setia. Apa-apaan sih kamu? Hei, Setia. Idi, kamu kok kasar banget sih sama Mama? Mama ngapain Aisyah tadi? Ngapain Aisyah? Mama nggak ngapa-ngapain kok. Sebentar deh, Mama mau tanya sama kamu. Memang Aisyah ngomong apa ke kamu? Ngadu apa dia? Sampai kamu jadi senewan gini sama Mama? Mam, berapa kali Setia ingetin jangan ganggu Aisyah. OMG, Setia, Mama tuh nggak pernah ya mau ganggu-ganggu Aisyah. Nggak level Mama. Mama itu cuma bicara supaya dia sadar. Mam. Setia, dengar ya. Kamu itu jangan kayak kebo dicucuk hidungnya. Ngerti nggak? Hah? Ikut aja ditarik ke sana, ikut ditarik ke sini. Ya enggak aja. Lihat tuh, kepala kamu masih perbanan. Harusnya ada di mana kamu tuh? Di rumah istirahat, bukan nemenin si Aisyah itu belanja. Ya, kalau dia mau belanja, ya udah sana belanja sendiri dong. Ngapain pakai ngajak-ngajak kamu segala? Iya, Mam, tapi kan aku yang ajak Aisyah, bukan sebaliknya. Setia, kamu jangan terus-terusan ngebelain dia ya. Kamu tuh jangan jadi laki-laki bodoh. Aisyah itu nggak ada pantas-pantasnya dibaikin seperti itu sama kamu karena dia nggak pantas mendapat kebaikan dari kamu. Mam, please, jangan sakitin Aisyah ya. Dan Mama jangan ikut campur urusan aku sama Aisyah. Mama akan ikut campur karena Mama kamu, paham? Nggak boleh. Mama nggak boleh. Boleh dong. Mama akan ikut campur pokoknya, titik. Ya nggak semuanya urusan aku, Mama boleh ikut campur. Mam, please, aku bukan anak kecil lagi. Aku udah dewasa. Setia, apaan sih? Setia, pokoknya sampai kapanpun Mama akan ikut campur sama kamu. Ngeselin banget. Ini semua pasti gara-gara si Aisyah. Aisyah. Mas, Setia, aku mau pulang, Mas. Aku nggak mau balik lagi ke sana. Iya, gue juga nggak maksa kok. Kita pulang sekarang ya. Aku bisa pulang sendiri kok. Kok gitu sih? Ayo pulang sama gue. Aisyah, lu jangan gitu dong. Kan naik mobil gue pulangnya. Aisyah, kenapa nggak naik mobil gue sih? Aisyah, naik mobil aja sama gue ya. Pak. Aisyah.
Aisyah! Astaga, Pak Setia. Dokter Natasha? Ya ampun, Pak. Pak, maaf ya, Pak. Saya bener-bener nggak sengaja, Pak. Ya, nggak Saya apa-apa. bener-bener nggak sengaja, Bapak nggak apa-apa. Nggak apa-apa kok, nggak nabrak juga kan? Tapi ada yang luka nggak, Pak? Bapak bener nggak apa-apa? Gue nggak apa-apa. Sorry, gue harus pergi. Pak Setia, maaf, Pak. Tapi Kenapa? itu Bapak ada luka, Pak. Belakang perban Bapak berdarah. Pak, saya mohon izinin saya untuk obatin Bapak ya, Pak. Itu berdarah sampai kayak gitu tuh gara-gara saya mohon, Pak. Enggak, bukan karena lo. Udah biasa kok. Biar gue obatin sendiri. It's okay. Pak Setia, pasti Bapak nggak percaya sama saya ya? Pasti Bapak pikir saya yang udah suruh orang untuk celakain Bapak. Makanya Bapak nggak mau diobatin sama saya, ya kan? Enggak. Gue nggak percaya kalau dokter Natasha melakukan itu. Makasih ya, Pak. Bapak udah percaya sama saya. Tapi saya benar-benar mohon, Pak. Tolong izinin saya untuk obatin luka Bapak. Kebetulan klinik saya nggak jauh, Pak, dari sini. Kalau Bapak mungkin bawa kendaraan tadi mikirin mobil Bapak, nggak apa-apa, nanti biar kita ke klinik sama-sama naik mobil saya. Kalau saya udah selesai obatin dengan peralatan yang lebih lengkap di klinik, saya akan antar Bapak lagi kembali ke sini. Boleh? Silakan, Pak. Nggak usah. Biar gue aja. Nggak apa-apa, Pak. Ya, thank you. Pelan-pelan, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, kok kamu balik sendiri, Aisyah? Nak Setia mana? Nanti nyusul, Bu. Fadil di mana, Bu? Ada, barusan tidur. Ya udah, aku lihat Fadil dulu ya. Iya. Heran, Aisyah kenapa ya? Sorry ya. Jadi ngerepotin. Nggak sama sekali, Pak. Udah tanggung jawab saya. Thank you ya, dokter Natasha. Nggak usah panggil dok. Panggil Natasha aja. Oh ya, Natasha. Thank you. Sama-sama, Pak. Gue pulang duluan ya. Pak, tadi saya kan udah janji sama Bapak. Biar saya anterin Bapak balik ya. Ke tempat Bapak tadi parkir mobilnya. Nggak usah, gue udah nggak apa-apa kok. Gue bisa pulang sendiri. Beneran. Mungkin sekitar sini ada taksi. Tapi Pak, kondisinya masih kayak gini loh. Kalau Bapak kenapa-napa di jalan gimana? Atau saya antar langsung ke rumah aja, gimana? Nggak apa-apa, I'm fine. Ya. Oke. Tuh, taksi. Taksi! Baik, Pak. Banyak taksi di sini. Are you sure you're fine? Yap, sure. Thank you ya. Sama-sama. Natasha ini kayaknya orangnya memang tulus. Rasanya nggak mungkin banget kalau dia dalang dibalik penyerangan gue. Pasti semuanya cuma salah paham. Tapi siapa dalang sebenarnya? Jalan, Pak. Baik, Pak. Non Karisa, Iya, Pak.
Aduh Non, jangan ditidurin di tempat tidur Non. Di karpet aja Non. Nanti kalau neneknya Non lihat bisa marah loh. Gak apa-apa, Pak. Kalau Oma marah, nanti Karisa belain. Kan Oma sayang sama Karisa. Jadi nggak mungkin lah Oma marah sama Karisa. Lagian, Oma juga pasti suka sama dede bayinya. Apalagi dia lucu banget. Jadi Bapak jangan khawatir ya, Pak. Oh ya Non, dede bayinya belum Bapak kasih minum susu. Bapak gendong ya? Ya, Bapak. Nanti aja ya, Pak. Karisa kan belum puas mainnya sama dede bayi. Lagian dia juga masih seneng tuh. Nanti dede bayinya lapar gimana? Kasian kan? Ya udah deh, Pak. Tapi Karisa selfie dulu ya sama dede bayinya sekali aja. Ya, Pak. Pakai laptop Karisa. Say cheese. Sudah kan Non? Sudah, Pak. Bapak bawa keluar ya? Tapi nanti bawa adek bayinya ke sini lagi ya, Pak. Ya. Oh. Permisi ya. Aduh. It. Bapak keluar ya Non? Iya, Pak. Aduh. Untung Bu Lidianya nggak ada di rumah. Coba kalau ada di rumah bisa-bisa diomelin saya. Tapi saya nggak nyangka kalau Non Karisa ternyata sayang sama bayi ini. Bu Lydia, aduh, bisa bahaya ini. Hah, selin banget emang tuh si Aisyah. Ngeliat muka dia tuh bikin emosi tingkat tinggi banget. Nyebelin, harusnya tadi tuh aku shopping, jadi nggak jadi shopping. Udah capek jalan jauh-jauh, yang ada cuma dapat bete doang. Huh. Ah, Oma udah pulang. Karisa harus kasih tau Oma nih. Benar-benar hari yang meresahkan hati sanubari dan jauh pikiran. Shopping, ya refreshing, yang ada malah cuma jengkel. Karisa nanti aja ya, Oma mau ke kamar dulu ya, nanti aja mainnya. Oma, Karisa mau kasih lihat sesuatu ke Oma. Karisa sayang, cucu Oma yang cantik. Oma tuh lagi ada urusan penting banget. Nanti kalau udah selesai, Oma ke kamar kamu ya. Oma, Karisa, sebentar aja Oma ke kamar Karisa ya Oma. Please. Aduh. Ayo Oma. Karisa. Ayo. Karisa. Udah deh, Oma itu masih banyak banget urusannya. Nanti aja kalau misalnya udah beres, Oma temenin kamu. Sekarang kamu sama Titin aja ya, sama Bibi. Oke? Ya. Ya Oma, padahal Karisa mau kasih lihat foto Karisa sama dede bayi. Loh, Non Karisa, kenapa atuh Non teh sedih gitu? Itu mukanya jadi jelek ih. Titin, bayinya di mana Bi? Oh, dede bayi. Dede bayinya teh lagi dibawa sama Pak Mamat ke depan. Ya udah Bi, Karisa mau ketemu babynya ya Bi. Non Karisa, Non teh mau kemana? Non? Dede bayi. Ada bayi. Pak Mamat bawa kemana ya ada bayinya? Aduh. Aduh sakit. Sakit. Dede bayi. Dede. Itu kan suara Karisa.
Karissa. Karissa? Non Karissa? Dede bayi. Karissa? Karissa sayang kenapa? Karissa? Karissa kenapa sayang? Karissa kesandung tante. Karissa kesandung luka ya? Natasha. Yaudah, Karissa kita berdiri dulu duduk di sana ya. Bisa nggak? Sini, mau tante gendong? Sini, sini. Oke. Karissa duduk dulu sini ya. Sakit ya? Tante Natasha periksa lukanya ya. Ya tante. Gak apa-apa, ini cuma luka kecil. Gak sakit pasti, lukanya gak parah. Sekarang Tante Natasha ambilin obat. Karissa duduk dulu di sini tunggu Tante ya. Oke? Iya tante. Bianca aja gak pernah melakukan hal seperti itu sama Karissa. Tapi Natasha sepertinya terlihat jadi ibu yang baik untuk Karissa. Aduh sakit. Karissa, ini Tante Natasha mau kasih obat steril supaya kumannya gak masuk ke lukanya, ya? Ya tante. Karissa, jangan nangis dong. Karissa anaknya kuat gak? Berani gak? Sakit nggak tante? Enggak, makanya Karissa gak boleh nangis, ya? Tante Natasha obatin ya. Udah, sakit gak? Enggak kan? Makasih ya tante. Sama-sama anak pinter. Yaudah, kita masuk ke dalam yuk sekarang. Karissa bisa jalan atau mau Tante Natasha gendong? Jalan aja. Yaudah, kalau gitu Tante Natasha mau taruh kotak obat dulu. Karissa tunggu sebentar ya. Ya tante. Yaudah, yuk sekarang kita masuk. Mau digendong atau mau gandengan? Gandengan aja tante. Pinter, ayo. Kamu kenapa sih, Bi? Bulak, balik, mundar, mandir. Duduk deh, pusing Mama lihat kamu. Lama banget sih. Ini dia. Halo, gimana? Saya telah mendapatkan informasi tentang Dokter Natasha. Saya akan kirim informasinya di HP. Oke, kirim sekarang ya. Kamu tuh bodoh apa gimana sih? Saya suruh kamu untuk cari tahu tentang Dokter Natasha yang di New York. Bukan foto yang kamu kirim ini bukan Dokter Natasha. Foto yang Ibu lihat barusan, itu adalah foto Dokter Natasha yang asli. Yang prakteknya di New York. Bukan, kamu tuh salah orang. Kamu udah salah ngeyel lagi ya. Enggak, Bu. Saya udah cek. Dan satu lagi ada informasi, Bu. Perempuan yang difoto itu adalah Dokter Natasha yang asli. Dia sudah meninggal 2 tahun yang lalu, Bu. Apa kamu bilang? Kamu yakin? Yakin, Bu. Saya tidak mungkin salah.
Enggak mungkin. Itu nggak mungkin. Kamu kenapa sih, Bianca? Kok mukanya panik nggak jelas gitu? Kenapa sih, Nak? Mama lihat deh. Siapa nih? Ini tuh foto dokter Natasha yang asli, Ma. Hah? Dan kata orang suruhan aku, dokter Natasha yang asli ini udah meninggal 2 tahun yang lalu. Hah? Berarti dokter Natasha yang ada sama Dimas itu siapa? Orang nyamar? Atau gimana sih? Mama nggak ngerti, sumpah. Mama nggak ngerti, Bianca. Aku juga nggak ngerti sih, Ma. Gimana kalau kita cari informasi sebanyak-banyaknya, kita selidikin ini. Kamu ada ide? Ide paling bagus sih gimana kalau kita ke rumahnya Natasha. Aku yakin banget di situ kita pasti bisa nemuin sesuatu. Ide yang bagus. Kan dokter Natasha suka keluar-keluar tuh sama Dimas. Cari muka kan dia deketin Dimas. Boleh. Yang jelas, aku akan ke rumah Mama Lydia dulu. Aku mau tanya sama Karissa. Oke. Tapi kamu hati-hati ya, sayang ya. Jangan sampai kamu ketahuan sama si perempuan berkonde itu. Iya, Ma. Harus itu. Ngeselin banget deh. Kok bisa-bisanya ya Setia marah kayak begitu sama mamanya? Jelas-jelas semua yang saya lakuin itu demi menjaga si Setia. Masa dia nggak paham juga sama maksud baik mamanya? Oh iya. Tadi Setia marah-marah kayak gitu. Gimana sama kondisi kesehatannya ya? Jangan-jangan ngedrop. Meresahkan sekali anak itu. Telepon? Enggak. Telepon? Enggak. Udah deh, telepon aja mendingan. Mama. Oh, OMG. Di-reject. Idi. Si Setia apa-apaan sih? Aduh. Emosi deh nih, emosi banget. Telepon lagi, awas kalau di-reject. Oh, OMG. Setia, kamu ini apa-apaan sih? Kok berani-berani di-reject? Awas kalau sekali lagi di-reject ya. Hah? Yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Cobalah beberapa saat lagi. Kurang ajar ya Setia. Benar-benar kelewatan kamu. Di-reject 2 kali. Yang ketiga dimatiin handphonenya. Benar-benar. Ini semua apa sih nih? Ulahnya si Aisyah tuh. Emang itu perempuan ya. Udah bawa sial, biang masalah. Awas kamu Aisyah. Kamu pasti udah ngadu dombakan ke Setia. Pasti. Ngapain nih enaknya ya? Aduh, udah minum deh, biar tenang. Bu Yanti. Setia. Aisyah udah pulang? Udah, baru aja. Ada di kamar tuh. Tadi katanya dia urus Fadil. Tapi kok nggak keluar-keluar ya? Terus Ibu Intip kayaknya ketiduran. Ketiduran? Iya. Tapi kan ini masih sore, Bu. Tumben Aisyah tidur jam segini. Iya juga ya. Ibu tadi juga heran. Tapi mungkin aja kecapean kali ya. Pasti Aisyah sedih dan kecewa.
Jadi ngurung diri di kamar. Nak Setia, ada apa sih? Tadi kan kalian perginya berdua, tapi kenapa pulangnya sendiri-sendiri? Terus tadi Ibu lihat kelihatannya Aisyah sedih banget. Ada masalah apa, Nak Setia? Bu Yanti nggak boleh tahu. Ini kan masalah keluarga. Nggak ada apa-apa kok, Bu. Ya, mungkin Aisyah juga lagi capek. Yaudah, Bu, saya kamar dulu ya. Iya. Mas Setia udah pulang. Sebetulnya aku belum tidur, Mas. Tapi aku rasanya nggak mau ketemu kamu. Aku nggak mau bicara dulu sama kamu sementara ini. Ya Allah, aku harus gimana? Padahal aku tulus anggap Mas Setia sebagai keluarga aku. Gak ada maksud yang lain. Tapi gimana kalau semua orang salah mengartikannya? Memandang sebelah mata kayak gitu, terutama Bu Lydia. Tapi kalau aku ketus sama Mas Setia, rasanya itu juga gak adil buat Mas Setia. Dia udah begitu baik sama aku. Masa aku balas dengan keburukan? Fadil, apa di dunia ini yang boleh Mama anggap sebagai keluarga dan boleh Mama sayang sepenuh hati cuman kamu? Yang lain harus Mama anggap sebagai musuh. Gimana Pak? Bayinya tadi rewel nggak dibawa kerja? Enggak, Bu. Malah anak majikan suka banget sama dia. Diajak main terus, foto-foto gitu, Bu. Alhamdulillah. Tapi Pak, Ibu kok heran? Sampai sekarang nggak ada yang nyariin bayi ini. Siapa orang tua sebenarnya? Kok tega banget bayi setampan ini? Bapak juga nggak habis pikir, Bu. Apa jangan-jangan ini hasil dari hubungan gelap, Pak? Bisa jadi begitu ya, Bu ya? Kasihan kamu, Nak. Tapi sudahlah, biar Ibu saja yang merawat dia. Anggap saja ini rezeki dari Allah, Pak. Iya, Bu. Ya sudah sana, Pak. Mandi dulu. Ambune iki lho. Iya, Bu. Tak lelo, 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 ledo. Titin! 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 Titin, cepat sini! Iyanya. Saya mau pergi sebentar. Iyanya. Selama saya pergi, kamu jagain Karissa. Iyanya. Ngerti? Iyanya. Dari tadi iyanya. Ngerti nggak? Iyanya. Apa iyanya? Apa? Apa? Coba apa? Hah? Jagain Non Karissa. Satu. Yang kedua? Apa? Apa? Iyanya. Apa? Apa? Jangan pergi-perginya. Yang ketiga? Apa tuh yang ketiga tadi? Layanin semua kebutuhan Karissa. Paham? Iyanya, tadi Titi mau ngomong itu, tapi udah keduluan sama Nyonya. Iyanya. Awas kalau kamu nggak jalanin ya. Jalanin nggak? Iyanya. Iyanya. Aduh, si Nyonya teh bikin Titin bingung setiap hari.
mobil Mama Lydia nggak ada. Jangan-jangan Mama Lydia pergi. Berarti di dalam ada siapa ya? Bang. Iya, Bu. Bang, mau nganter galon ke rumah ya? Iya. Saya boleh minta tolong ya? Tolong apa tuh? Sini deh, bisikin. Oke? Bisa kan? Nih. Oke, siap, Bu. Neng Pipin. Mau nganter air ya, Bang? Iya, Neng. Yaudah deh, turunin. Abang. Iya, Neng. Neng Titin, Abang lihat makin cakep aja. Cakepnya tiap hari nambah. Lama-lama saya jadi naksir. Ih, si Abang teh bisa aja. Nyonya kamu lagi nggak ada kan? Kesempatan kita buat jalan-jalan. Kamu mau nggak? Mau ya? Yes. Ini teh kesempatan bagus atuh. Mumpung Nyonya Lydia teh lagi nggak ada di rumah. Ya udah deh Bang, boleh. Tapi Titin teh pamit dulu sama Non Karisanya. Kasian takut dia teh bingung. Nanti Non Karisanya Titin suruh tunggu di kamar aja. Ya udah, tolong sekalian galonnya diantar ke dapurnya. Jalan-jalan ya. Abang, ayo. Pegangan ya, yang kenceng. Ayo Bang, cari bakso yang enak ya. Bagus. Titin udah pergi berarti aku bisa masuk. Rena, kamu pakai sepatu dulu ya. Sayang, Karissa. Sayang. Aduh, anak mama. Mama kangen banget sama Karissa. Karissa juga kangen sama mama. Karissa sehat kan? Karissa sehat dong, Ma. Oh iya, coba lihat nih, mau punya apa buat Karissa? Wah, bonekanya lucu, Ma. Makasih, Ma. Suka nggak? Karissa suka. Yeay. Coba kita kasih namanya bonekanya siapa ini? Namanya Eva. Eva cantik sekali sama kayak Karissa. Kuncirannya warnanya pink ya, Ma? Iya, kan kamu juga suka dikuncir. Ini lagi ngapain sayang? Kamu lagi ngapain? Lagi pasang sepatu buat Rena, Ma. Oh oke, ini mau pegangin ya. Kamu tahu Tante Natasha nggak sih? Oh, Tante Natasha. Tante Natasha baik nggak? Tante Natasha baik, Ma. Waktu Karissa jatuh kemarin, Tante Natasha yang tolongin Karissa. Terus ngobatin Karissa. Nih, Karissa masih sakit ya? Ya ampun.
Hati-hati ya mainnya ya. Iya, Ma. Bisa-bisanya ya, perempuan itu ngambil hati anak aku. Karissa, Mama angkat telepon dulu ya. Iya, Ma. Ya, Ma. Bianca, ini alamat yang kamu kasih ke Mama bener rumahnya Natasha? Natasha itu udah nggak tinggal lagi di apartemen. Berarti kita lebih mudah untuk menyelinap. Pokoknya Mama harus hati-hati ya, Ma. Jangan sampai ketahuan. Oke. Ini Mama sekarang udah ada di depan rumahnya si Natasha itu. Nanti begitu dia keluar, Mama akan langsung masuk ke dalam. Oke, sayang? Oke, Ma. Hati-hati ya. Karissa sayang, Mama ambil minum dulu ya. Haus? Mama ambil juga buat Karissa. Iya, Ma. Oke, main dulu ya sama Rena ya, sama teman barunya ya, sini ya. Iya, Ma. Halo, Mama aku. Untung Mas Dimas lagi mandi. Mana ya handphonenya? Itu dia. Passwordnya masih sama nggak ya? Buka. Tinggal. Hapus. Ya ampun, Mas Dimas. Aduh, lewat mana ya?
mana ya kamarnya? Gimana? Udah? Tenang aja, udah beres Bu. Udah saya utak-utik pipanya. Sebentar lagi rumah ini pasti akan kebanjiran. Oke. Ambil. Ini buat kamu. Terima kasih Bu. Pergi, cepet. Kalau dipikir-pikir, aneh juga ya. Gak biasanya Mas Dimas SMS aku kayak gitu. Biasanya Mas Dimas kan baru akan SMS dan nyariin aku. Kalau dia tuh udah bener-bener gak kuat. Kalau dia udah bener-bener gak tahan sama sakitnya. Aku telepon aja kali ya. Pastiin. Bagus, Pak. Saya setuju dengan pendapat Bapak. Ya memang seharusnya kan seperti itu. Pak, saya izin angkat telepon sebentar nggak apa-apa ya? Halo, Natasha? Halo Mas Dimas, gimana Mas keadaannya? Alhamdulillah baik. Malah saya merasa hari ini badan saya segar banget. Tapi maaf Natasha, saya lagi Zoom meeting sama klien saya. Nanti saya hubungi kamu lagi ya kalau udah selesai. Iya Mas. Maaf ya Pak, keganggu sebentar. Jadi gimana? Ya. Kalau menurut saya itu lebih baik Pak. Oke. Kok aneh ya? Si Mas bilang tadi badannya sehat-sehat aja, seger-seger aja. Atau jangan-jangan ada yang sengaja ngambil handphone Mas Dimas untuk SMS aku. Kayaknya ada yang sengaja mau buat aku pergi keluar dari rumah. Waduh, anak pintar senyum-senyum tadi ya. Ya, halo Pak Joko. Apa? Rumah saya kebanjiran, Pak. Ada air keluar dari dalam rumah sampai keluar-luar. Ya Allah. Iya, Pak. Iya, Pak. Terima kasih ya Pak Joko ya. Terima kasih. Ya Allah. Kok bisa ya sampai air banjir keluar dari dalam rumah ya? Akbar, Bu. Akbar, Ibu. Iya, Pak. Tadi Pak Joko telepon Bapak. Katanya rumah kita kebanjiran. Ada air keluar dari dalam rumah sampai keluar-luar. Kita harus pulang dulu sebentar buat ngecek rumah ya. Ya Allah, kok bisa sih Pak? Bapak juga nggak tahu. Kok aneh bisa banjir? Ada apa? Aisyah, tadi tetangga rumah telepon, katanya rumah kebanjiran. Jadi Bapak mau pulang dulu sebentar ya?
Yaudah, aku ikut ya. Enggak usah Aisyah. Kamu di rumah aja ya. Nanti Fadil siapa yang jagain? Lagi pula itu Nak Setia masih tidur. Kasihan kan kalau dibangunin. Dan dia kan belum sehat benar. Kamu di rumah aja ya. Iya Aisyah, kamu di sini aja ya. Ntar sampai rumah kita kabarin. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hati-hati. Iya. Kita bareng. Nih, mau minum nggak? Jadi gimana nih? Udah berteman belum mereka? Udah dong, Ma. Terus? Tadi aja dia tidur bareng. Dia tidur bareng bersama-sama. Oh gitu, dia kok nggak pakai sepatu? Nanti kita beliin deh dia sepatunya ya. Iya, Ma. Kamu juga kalau main harus pakai sepatu dan harus hati-hati supaya nggak jatuh lagi ya. Iya, Ma. Janji? Janji. Aduh, sebentar ya sayang ya. Bisa yang hebat. Iya, Ma. Gimana? Bianca, ini gimana nih? Mama nggak ada mau apa-apaan. Aduh, mana lemari Mama udah berantakin, bajunya udah dicak-acak. Mau cari di mana, Mama? Bisa. Udah, Mama pokoknya cari aja terus. Sabar ya, cari sampai ketemu. Oke, hati-hati. Oke. Ini siapa kalau yang ini? Ini dokternya. Dokternya. Cari di mana dong? Oh, laci coba. Oh, ada kartu perpustakaan nih.
Kayak ada suara. Waduh, kok ada suara? Apa dia udah pulang? Kok cepet banget, jangan-jangan dia nggak jadi lagi ke tempatnya Dimas. Kacau, aku mesti buru-buru cabut nih, jangan sampai ketahuan. Kamar aku berantakan. Pesan ojek. Siapa yang udah masuk ke sini? Siapa kamu? Berhenti! Dengan Pak Yopi ya? Mana, Bu? Pak Yopi kan? Ke situ. Cepet, jangan. Siapa kamu? Berhenti! Dia berhasil kabur lagi. Siapa sih yang udah berani-beraninya masuk ke kamar aku? Bianca. Ini semua pasti ulahnya perempuan licik itu. Jangan-jangan ada barang-barang aku yang udah diambil sama dia. Aku sakit nih, Bu Dokter. Aku minta obat dong. Iya, bentar ya. Aku ambil obat dulu. Oke. Tuh dia duduk sini, dia. Udah dikasih obatnya, terima kasih Bu Dokter. Iya, ini obatnya. Oke. Jangan lupa minum dan makan buah yang sehat dan istirahat yang cukup saja ya. Siap Bu Dokter, siap. Terima kasih ya. Iya. Sebentar ya sayang, lanjutin lagi mainnya. Iya, Ma. Iya, Ma. Gimana? Mama udah pergi dari sana, bahkan Mama udah sampai rumah nih. Terus, Mama nemuin sesuatu yang mencurigakan nggak? Apa gitu? Boleh nanti aja sayang, ngobrolnya. Mama tunggu kamu di rumah ya, secepatnya, oke? Yaudah, aku pulang ya. Bye. Kamu. Yaudah, lanjut. Rena, dia sakit nggak? Enggak ya? Enggak, dia lagi main sama Eva. Sekarang, Mama pulang dulu ya sayang ya. Besok Mama janji, Mama akan bawain mainan yang baru-baru. Yeay, berarti Kaisa punya banyak mainan dong, Ma? Tentunya dong, karena Karisha kan anak pinter. Oh iya, nanti kalau ada yang tanya, pokoknya siapapun yang tanya, Karisha jangan bilang Mama kesini ya. Nanti bisa-bisa Mama nggak boleh main lagi sama Karisha. Iya, Ma. Kaisa janji. Bener Gak bakal bilang siapa-siapa. Bener ya, janji ya. Iya, Ma. Terus kalau Tante Natasha atau Papa juga tanya, Karisha nggak boleh bilang Mama kesini ya. Iya, Mama. Kaisa janji banget. Pinter. Pokoknya ini rahasia kita berdua. Wah. Besok Mama bawain mainan lagi ya. Oke, Ma. Enak banget. Dadah. Dadah.
Aman. Gak ada yang hilang. Berarti mereka gak berhasil nemuin apapun. Bianca, sini deh. Gimana? Mama nemuin apa di rumah Natasha? Tuh, Mama temuin kartu anggota perpustakaan. Kartu perpustakaan? Universitas Dharma Bakti. Ini kan universitasnya Mas Dimas. Yakin kamu? Yakin, Mama. Masa aku salah? Coba deh, Mama lihat tuh, di situ ada fotonya. Tapi kayak nggak kelihatan ya. Coba kamu perhatiin deh. Tuh. Trisha Salim. Siapa ya nama Trisha Salim ini? Jangan-jangan itu nama aslinya. Makanya kartu anggota ini selalu ada di lacinya dia kan? Kita selidikin aja ya, Ma. Kita ke perpustakaan sekarang. Oke. Yuk. Ayo, nah. Ya, tunggu. Tas Mama mana? Mama ambil tas dulu deh. Tante Natasha, hai sayang. Kaisa, Gimana lukanya? Udah sembuh belum? Masih sakit gak? enggak Tante. Lutut Kaisa ada kenapa-napa ke Tante. Kaisa aja ada bisa loncat-loncat nih. Wah, berarti kalau udah sembuh, udah gak sakit, bisa main-main dong sama Tante Natasha. Bisa dong Tante. Tante Natasha bawa sesuatu nih buat Karissa. Nih, Tante Natasha punya marshmallow buat Karissa. Karissa suka nggak? Suka Tante. Mau nggak makan sama Tante Natasha? Mau Tante. Tapi janji dulu sama Tante Natasha. Nanti kalau habis makan marshmallow harus sikat gigi. Iya, pinter. Yaudah kita makannya duduk ya. Ayo, sini. Tante Natasha suapin ya. Iya Tante. Nggak jadi. Enak gak? Enak. Karissa, Tante Natasha mau nanya. Tadi ada yang datang ke rumah nggak? Memo Siska atau Mama Bianca gitu? Nanti kalau ada yang tanya, pokoknya siapapun yang tanya, Karissa jangan bilang Mama kesini ya. Nanti bisa-bisa Mama nggak boleh main lagi sama Karissa. Iya Ma, Kaisa janji. Bener Gak bakal bilang siapa-siapa. Bener ya, janji ya. Iya Ma. Terus kalau Tante Natasha atau Papa juga tanya, Karissa nggak boleh bilang Mama kesini ya. Iya Mama, Kaisa janji banget. Pinter. Pokoknya ini rahasia kita berdua. Wah. Gak ada Tante. Bianca dan Bu Siska nggak datang. Kalau gitu siapa? Atau jangan-jangan Bu Lydia yang SMS aku pakai handphonenya Mas Dimas? Gitu ya? Yaudah, kita lanjut makan lagi. Tante Natasha suapin atau Karissa suapin? Atau bareng aja, kita suap-suapan. Enak ya? Habis ini tapi sikat gigi ya. Ya Tante. Nih, terus dulu. Ya Allah, basah semua barang kita. Kok bisa separah ini sih, Pak? Ya Allah. Ini pasti ada yang mampet ya, Bu? Pipanya nih. Pak, ini bakalan lama benerinnya. Akbar, cepetan kamu hubungin Aisyah ya. Bilang kalau kita bakalan lama di sini. Biar dia nggak cemas mikirin kita. Ya cepetan. Iya, Bang. Cepat, Bang. Iya, Bu. Bu. Halo? Gimana keadaan rumah, Mas? Aku mau kasih tahu. Ini keadaan rumah sekarang banjirnya parah banget dan aku nggak tahu air dari mana ini. Banyak banget di sini sekarang. Kayaknya
Aku nggak bisa kesana sekarang deh. Ini banyak banget yang ngerendam ini, Aisyah. Ya ampun, Mas. Yaudah kalau gitu gak usah buru-buru ya. Fokus aja sama yang di rumah dulu. Aku di sini nggak apa-apa kok, Mas. Justru aku malah merasa bersalah. Karena kalian nemenin aku di sini, jadi nggak pernah merhatiin rumah lagi. Ini bukan salah kamu, Aisyah. Ini kan musibah. Ya udah, aku mesti bantuin bapak sama ibu dulu ya. Iya, Mas. Pak! Aisyah, ada apa? Yang lain kemana? Pulang ke rumahnya Pak Juki, rumahnya Pak Juki barusan kebanjiran, Mas. Kebanjiran? Kok bisa? Aku juga nggak tahu gimana ceritanya, cuma tadi tetangga ngabarin kalau rumahnya banjir, mungkin ada pipa yang rusak atau gimana gitu, Mas. Iya udah, kalau gitu gua kesana ya. Jangan dong, Mas. Aduh, Mas, ini kan kondisi Mas kan masih kayak gini. Kalau misalnya Mas pergi, nanti malah makin drop. Iya, gua nggak bisa diam melihat mereka kesusahan. Gua harus kesana ya. Oh, lo tenang aja. Mau ngapain, Mas? Halo, Pak? Lagi sibuk nggak? Iya, ini saya mau minta tolong. Ada rumah kerabat saya sedang kebanjiran sekarang. Iya, Pak. Iya, benar. Bisa ke sana nggak, Pak, untuk tolongin mereka? Jadi nanti apa yang mereka perlukan, tolong siapin. Ya, baik, Pak. Saya WA alamatnya. Nanti bilnya kirim ke WA saya. Ya, terima kasih, Pak. Aman. Udah, lo tenang aja, nggak usah khawatir. Ini tukang langganan gue ke sana untuk bantuin mereka. Ya Allah, Mas Setia sebaik ini. Mana mungkin aku tega ketusin dia kayak dulu lagi. Aisyah? Oh, iya, Mas. Makasih ya. Mas. Iya. Tapi lain kali jangan kayak gini, Mas. Mas itu dari dulu terlalu merhatiin orang lain. Gak fokus sama diri Mas sendiri. Seandainya kamu tahu, Aisyah, bahwa hidup aku itu adalah kamu. Makanya aku rela berkorban demi kamu. Sorry. Oh iya, soal kemarin perlakuan nyokap gue ke lo, gue minta maaf ya. Enggak, justru aku yang minta maaf sama Mas Setia. Aku pergi ninggalin Mas Setia gitu aja, padahal aku tahu Mas masih belum sehat banget. Maaf ya. Itu nggak apa-apa, Aisyah. Gue ngerti perasaan lo. Enggak, tetap aja aku minta maaf sama kamu, Mas. Maaf ya. Gini. Coba kamu buka handphone kamu buka ini Instagramnya si kampus ini, kamu lihat biasanya suka ada orang yang ngetek-ngetek itu kan, coba. Ma, ini ada fotonya Mas Dimas. Ada nih fotonya Trisha Salim. Dimas, Mama datang ke sini bukan untuk basa-basi, bukan juga untuk sok ngebaik-baikin kamu, bukan juga untuk membuat kamu berubah pikiran. Bukan itu sama sekali. Jadi gini, Dimas, kamu lihat Mama dong, Dimas. Kamu ingin ngerebut anak kamu dari Aisyah kan? Dan Mama ingin anak Mama Setia lepas dari cengkramannya Aisyah. Jadi, kamu dan Mama punya satu tujuan yang sama. Dan Mama akan ngelakuin satu hal. Ma, Mama mau ngapain lagi, Ma? Aku kan udah kalah di pengadilan.
udah nggak mungkin aku dapetin anak aku dari Aisyah. Dimas, kamu dengerin omong mama. Gini. Kamu itu hanya perlu telepon pengacara kamu. Oke? Terus setelah pengacara kamu itu datang, kamu hidupkan handphone kamu standby untuk video call sama mama. Udah, itu aja. Nanti kamu akan bisa mendapatkan apa yang kamu mau. Paham kan?